Dan bahkan sampai apa kata malaikat kepada kita, wala tahzanu ala ma tukhalifunahu wara'akum min umurid dunya. Orang yang kembali kepada Allah, hamba Allah, tidak usah kau cemaskan lagi piti-piti harato-harato yang kau tinggalkan di dunia tu. Anak istrimu semuanya tidak akan berbantah, mereka sudah kami jaga dalam kesolehan. Masya Allah. Ini banyak orang bercakap di harta warisan, banyak nak adik-adik saling membunuh di warisan, masuk-masukkan penjara, main parang, main ladiang, ada nak? Sementara orang yang istiqamah, Allah jaga fitnah itu tidak terjadi dalam urusan dunia yang masih ditinggalkan bagi yang hidup di dunia ini. Dan kemudian terakhir apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'aduna biha. Kabarkan kepada mereka orang yang mati ini, hambaku ini, kata Allah, hai malaikat, surga sudah menanti mereka. Masya Allah. Inilah nikmatnya istiqamah. Maka perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Dengan Ramadan berakhir, Syawal menanti, Zulqa'dah kita hadang, dan kemudian Zulhijjah, bulan pengorbanan, siap menunggu kita. Saya tunggu informasi berapa korban tahun ini di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imaduddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari yang ke-18 dari Syawal yang kita jalani, 17 hari kita sudah meninggalkan Ramadan. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah masih memberikan badan yang sehat. Allah masih menganugerahkan keimanan yang kuat. Sehingga dengan potensi-potensi kenikmatan inilah yang kita jadikan modal
untuk menjadi jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan, Allah titipkan kita pinjaman, bukan milik kita. Orang yang cerdas akan menjadikan pinjaman itu menjadi jaminan pembelanya di hadapan Allah. Umur ini pinjaman, bukan milik kita. Buktinya satu demi satu keluarga kita pun pergi. Sanak memilih, tetangga-tetangga kita lah banyak lepai. Kita pun masih menunggu giliran bilo kapai. Harta itu milik Allah. Maka semuanya apa yang telah diberikan Allah, sebuah anugerah dan kenikmatan itu harus menjadi jaminan pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah soal nanti, ketika Allah tanya nanti nikmat-nikmat itu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil. Suatu hari nanti Allah katakan, aku akan tanya itu semua nikmat. Ya. Ibarat orang nitipkan sesuatu 2 tahun, 3 tahun dia tanya, mana barang tadi Pak, Bu? Layelo jualai. Ya. Biasanya kalau kita diamanahkan sesuatu sama orang lain, kita jaga atau kita sia-siakan. Maka ketika orang menyia-nyiakannya, dia merasa akan rugi. Tetapi kalau dia jaga dengan baik, itulah orang yang sukses. Dan orang pun akan memujinya menjadi orang yang amanah. Begitu juga dengan Allah. Allah akan puji kita menjadi orang amanah karena Allah, kita telah menjaga amanah Allah dalam semua nikmat yang diberikan. Kita gunakan menjadi jaminan pembela kita di hadapan Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen untuk meneruskan dan melanjutkan serta menjaga kualitas dan nilai hasil Ramadan adalah perjuangan yang berat. Maka dibutuhkan satu kekuatan yang disebut dengan istilah istiqamah. Maka kajian kita pada subuh ini adalah bicara tentang bagaimana membangun keistiqomahan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada 2 jalan pilihan. Dan bagi seorang mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Apakah kita sedang dipenjara oleh Allah? Apa maksudnya penjara ini? Dan apa maksudnya surga bagi mereka orang-orang yang kufar? Surga bagi orang-orang yang kufar karena mereka tidak memiliki aturan untuk sami'na wa ata'na. Mereka apa yang ingin dia lakukan, mau halal mau haram, ya tak peduli. Punya awak dan punya orang sama saja. Tetapi bagi kita seorang muslim, kenapa disebutkan ia penjara dunia ini? Karena ada aturan, ada syariat, ada undang-undang yang mesti diikuti. Pedomannya Al-Quranul Karim wa sunnatul Rasul. Ketika hendak melakukan sesuatu ditimbang dulu, ini cocok enggak dengan agama, ini sesuai enggak dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Ketika itu bersesuaian maka lakukanlah, ketika tidak bersesuaian maka tinggalkanlah. Keinginan kita secara hawa nafsu banyak yang ingin diperturutkan, tapi tidak semua keinginan hawa nafsu kita cocok dengan apa yang Allah syariatkan. Rem dulu, tahan dulu, ini enggak boleh, ini haram, ini syubhat, tinggalkan. Maka dipenjarakan jiwa kita dalam makna untuk tunduk kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menentukan kualitas kita nanti di hadapan Allah. Maka seringlah saya logikakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya ada 2 pilihan jalan yang kita tempuh dalam hidup ini, yang jalannya sangat indah, panoramanya rancang, kiri kanan penuh dengan pemandangan yang indah, lautan, danau dan semua, pokoknya takjub.
Makin jauh ke dalam makin indah, makin jauh ke dalam makin indah. Tetapi ternyata di ujung jalan itu akhirnya adalah sebuah jurang yang menganga. Kemudian dalamnya ada sebuah danau yang dalam, dan di dalamnya penuh dengan buaya yang ganas. Tidak ada pilihan lain kecuali kalau terus ke ujung, dia akan masuk dan nyemplung ke dalam danau itu. Satu lagi, jalan yang penuh dengan onak dan duri, mendaki terjal begitu tinggi. Makin ke ujung makin berat perjalanan itu. Tapi Masya Allah, ternyata di ujung, di atas gunung itu ada mahkota berlian yang indah, yang apabila kita sampai ke sananya, hilanglah rasa capek perjuangan itu semuanya. Pertanyaan saya, jalan mana yang kau pilih? Ama-ama, jalan mana yang dipilih? Yang kedua, Yobana apa? Hah? Ini mana-mana? Saya kecil gini Bapak. Jalan yang pertama atau yang kedua? Kedua. Sepaket kau tahu. Alhamdulillah. Kalau seandainya jalan yang kedua yang kau pilih, masa jika penuh sebenarnya. Kan iya satunya. Berawal kau di situ. Ma yang banyak datang ke masjid atau nak tipu ke masjid? Berarti ma yang banyak dipilih orang, jalan yang pertama, jalan kedua. Berjalan-jalan. Kalau memandang sesuatu yang instan, kelihatannya nikmat, indah, tapi ujungnya adalah satu kondisi yang berat, ancaman dan neraka. Inilah orang yang tertipu dengan dunia. Maka perjuangan seorang mukmin itu membutuhkan nilai istiqamah. Karena perjuangannya bukan mudah, Bapak Ibu. Berjalan ke masjid ini bukan perjalanan mudah. Berjalan majelis ilmu ini untuk bertahan sampai waktu syuruk bukan mudah. Hanya orang-orang terpilih dan mau memilihlah untuk bersabar dan istiqamah untuk mengikutinya. Walaupun kemudian sudah bertabur kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah, orang-orang yang kemudian berjalan untuk merebut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah, sudah pun tahu kita, sudah berilmu pun, tapi untuk mengamalkannya sulit. Man salaka tariqan yaltamisuna fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan untuk menuju ilmu, Allah akan mudahkan pula jalannya ke surga. Begitulah kabar kebaikan disampaikan Nabi. Namun tak ada orang juga untuk bergeming nak nio. Ada yang nio, ada yang tak nio. Coba diundang artis ya, penuh tak lapangan tu. Diundang-undang tak? Nah, diundang-undang. Kadang-kadang kami ustaz ko makunya ibu hati. Assalamualaikum ibu-ibu, ustaz lah tibo, alun tibo ibu-ibu lay. Dulu ustaz tu 2,5 jam baru jemaah tibo. Ya? Nah di siko nak ada. Alhamdulillah, Imaduddin ko yo santiang. Ya Bapak Ibu, alun tibo ustaznya lah tibo. Ayo melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman dulu orang istiqamah menuntut ilmu itu Bapak Ibu. Mereka yang mengejar guru itu, di mana guru itu berada? Ya. Dalam kitab Siyar A'lamun Nubala disebutkan bagaimana adab kemudian orang istiqamah menuntut ilmu. Ada seorang guru yang buta, yang kebiasaan beliau mengajar, dia keluar dari kamarnya, dia ngajar. Kalau bahasa dulu kita kuliah itu guru ni killer. Ya. Tapi ilmu yang diberikan semuanya berlian. Killer maknanya itu bukan berarti dia sombong dengan ilmu, tidak. Dia punya adab bagaimana muridnya menuntut ilmu. Ada seorang murid baru mau datang ikut pengajian. Dalam majlis dulu kan halaqah namanya. Ya, halaqah, guru duduk di tengah, muridnya melingkar. Dan itu merapat dengan guru. Dulu begitu. Nah, murid ini bertanya kepada kawannya, boleh nggak aku ikut majelis guru itu, syekh itu? Boleh, bebas. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya?
Kalau guru tu berceramah memberikan ilmu, tak boleh ribut, ya kan? Ni kok kadang-kadang masih ada tu zaman kini kok tak ribut, dia main handphone tak tahan. Guru lu berceramahnya main handphone je baru. Nah, risiko dia tadi tak ada macam dia, ya kan? Dia sebagai tanpa ada tu, ya. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah. Karena seorang murid baru ini sangat punya himmah, semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Dia dipilih duduk sebelah kiri di samping syekh ini. Karena guru ini ternyata kalau lama dia ngomong, ada sesuatu yang dia buang ke sebelah kiri, ya kan? Si murid baru ini hanya tahu karena kawan yang menyampaikan, pokoknya apa yang terjadi kamu jangan ribut. Itulah dia pegang. Makanya ketika guru bicara dia agak membuang sesuatu ke sebelah kiri, kanailah kawan tadi. Setiap gurunya gitu, kenalah kawan tadi. Ia sabar. Kenapa? Karena dia ingat pesannya, jangan ribut, jangan protes. Kalau nanti kamu protes, guru masuk ke dalam kamar. Dia tahankan sesuatu yang datang dari gurunya itu sebetulnya tidak sedap, asalkan mendapatkan ilmu. Mudah itu orang dulu istiqamah untuk ilmu. Kini guru pula tiba kemari dari mama tiba ndaknya datang ada. Inilah kerugian kita. Nah, oleh karena itu dibutuhkan semangat, karena perjuangan dan perjalanan untuk merebut keindahan istana Allah pada surga itu tidak modalnya tidak dengan sendiri tiba-tiba hadir, tapi membutuhkan perjuangan yang dahsyat. Maka Masya Allah, ini jamaah luar biasa. Ini Bapak Ibu yang muliakan Allah sudah berkorban untuk berjihad, datang pada pagi ini mendengarkan ilmu dan untuk membangun sebuah nilai istiqamah. Karena sesungguhnya tak mungkinlah kita akan mendapatkan nur dan cahaya dari Allah itu tanpa dibutuhkan semangat perjuangan dalam membangun nilai keistiqamahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan kita untuk taat setelah Ramadan bukan berarti makin mudah dan makin berkurang, justru makin terus ditingkatkan. Maka indahnya Allah membangun bulan-bulan dalam Islam yang 12 bulan itu disebutkan dan kemudian diurutkan dengan nama-nama yang indah. Itu subhanallah punya makna dan punya filosofi yang luar biasa. Maka Ramadan, maknanya apa Ramadan? Pembakaran, ya. Arti Ramadan itu adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa. Ala tabakar dosa. Bu, selama puasa petang ala tabakar dosa tu. Ala hilang daki tu. InsyaAllah ya, optimis lah. Optimis kepada Allah. Sebab nanti kalau seandainya belum terbakar dosa kita, rugi kita. Masih rugi, masih rugi. Ya. Raghima anfur rajulin dakhala 'alaiha Ramadan summan salakha qabla an yughfara. Sungguh merugi seseorang yang telah memasuki Ramadan dan Ramadan pun sudah meninggalkan dirinya, sementara dosa kita belum terampuni di hadapan Allah. Jadi ada kawan ya Bapak Ibu yang muliakan Allah, sangat kencang takbirnya di waktu hari raya. Inyo lo paling kare menangis, ya Allahu Akbar, nangis. Ambo tanya, mbak aku menangis mana? Ambo 5 kali dah puasa petang ustaz gitu. Rupanya tangikan dia 5 kali enggak puasa, berbuka dengan sengaja. Ya, ada juga kawan yang menangis kare saat takbir tu. Ditanya pula, mbak aku menangis kawan, tak bisa pulang kampung dah ustaz gitu. Macam-macam rupa tangis orang hari raya tu Pak. Ada tangis karena kemenangan, ada tangis karena kelalaian dosanya yang sengaja dilakukan dalam Ramadan, ada tangis yang tak bisa pulang kampung. Kami merantau itu kadang-kadang macam-macam tangis. Ya, Bapak Ibu muliakan Allah, tangis yang diinginkan oleh Allah adalah tangis kemenangan. Kenapa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian hari itu membesarkan Allah, mentakbirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita berkomitmen untuk meneruskan nilai perjuangan Ramadan itu. Dan ini disebut dengan istilah istiqamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Maka indahnya nilai istiqamah yang ditawarkan Nabi SAW menunjukkan bahawa Ramadan bukan berakhirnya perjuangan kita. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan 1 bulan lamuan ditambah 6 hari di bulan Syawal, nyo sama seakan-akan puasa 1 tahun. Pertanyaan ambo, mana yang bare? Puasa sebulan atau puasa 6 hari? Bah aku makin ketek hari aku makin bare. Hah? Di puasa tak ada godaan. Lain juga. Kok 6 hari bulan Syawal kok banyak godaan Banyak orang nak puasa, sementara Nabi suruh kita berpuasa. Inilah ujian istiqamah. Ya, lihat betul tuh hadisnya Bapak Ibu. Man shoma Ramadhan summa atba'ahu, pakai summa. Lah selesainya puasa 1 bulan kemudian diikuti sesudahnya, menunjukkan kelangsungan ibadah Ramadan itu tidak hanya selesai pada Ramadan, akan teruji lagi di luar Ramadan. Tadi itu kenapa berat? Kalau dalam puasa ni orang sado puasa Ustaz. Kalau di Syawal awak puasa kawan ngajak makan sate ya. Tiba di kantor yang kantor kawan lah berpupuh je sarapan pagi awak. Pakcik pagi je lapar. Siang hari mau itu je. Godaannya banyak. Inilah ujian bagaimana menunjukkan kita yang istiqamah atau tidak istiqamah. Bapak Ibu muliakan Allah. Dan Masya Allah, kemudian ternyata urutan bulan juga menunjukkan bahawa kita mesti wajib istiqamah. Ramadan, Syawal. Syawal apa artinya? Peningkatan. Ya, setelah berjuang nih, berjuang, sudah kembali kepada fitrah. Di perjuangan itu teruskan untuk ditingkatkan. Syawal itu peningkatan. Jadi harusnya Syawal ini masjid-masjid makin ramai. Cuma terkadang sedih hati kita. Kalau sudah Syawal, tadi Ramadan masjid penuh, Syawal tinggi separuh lagi. Kama yang tadi datang bulan puasa ke masjid itu kok tak tiba gini. Itu namanya ibadah secara instan. Sesuatu yang instan itu tak lama tahannya. Ya. Makan, cuba makan mie instan, barang lama taluk adanya. Tak taluk lama. Ramadan ini bukan bulan terbiak instan, tidak. Maka kemudian hasilnya akan ditengokkan, akan diperlihatkan nanti di luar Ramadan. Maka barangkali sering kita sampaikan, tengok-tengoklah kawan di sebelah yang kemarin bertemu dalam Ramadan, kini maju. Lihat dulu Pak. Lain. Alhamdulillah. Yang ada itulah istiqamah. Yang tak ada itu gugur di tengah perjalanan. Ini yang kita khawatirkan. Kalau di saat mereka gugur di tengah perjalanan untuk menuju saleh itu, justru di saat itu juga mereka gugur karena diambil oleh Allah. Imannya lagi turun, tentu posisinya juga tidak terhormat seperti apa yang diharapkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengejar kehormatan di hadapan Allah itu dibutuhkan perjuangan yang dahsyat. Ya, Syawal muncul Zulqa'dah. Zulqa'dah itu artinya bulan gencatan senjata. Karena ada 4 bulan haram yang disebutkan dalam Quran. 4 haram, bulan haram ini orang-orang jahiliyah sejak dulu sudah menghormatinya luar biasa. Yang tadi berperang tidak lagi berperang, yang tadi bermusuh tidak lagi bermusuh. Jadi kalau ada orang kininya di bulan Syawal masih bermusuh aja lebih hebat dari orang jahiliyah dulu. Ya Pak, dia masuk Zulqa'dahnya masih bermusuh aja lah, berarti lebih hebat musuhnya daripada orang jahil. Orang jahiliyah dulu enggak, perdagangannya dilancarkan, gencatan senjata mulai. Dan bulan haram menunjukkan bulan kemuliaan yang lebih dahsyat. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urutan Zulqa'dah masuk pada Zulhijjah. Apa yang terjadi pada bulan Zulhijjah? Ada 2 ibadah besar
yang menunjukkan nilai istiqamah seorang mukmin tidak boleh berhenti. Apa dia? Haji. Walaupun haji ini wallahu alam, Saudinya tetap buat haji, syariat haji tetap, tapi bagi beberapa negara tidak bisa berangkat. Termasuklah Indonesia. Ini yang tahun kedua. Mudah-mudahan musibah Covid ini dan fitnah Covid ini cepat selesai, dan sehingga kita bisa umroh lagi, bisa haji lagi insyaallah. Ya Bapak Ibu, amin. Ya. Karena berat ini, Bapak Ibu memuliakan Allah. Kemudian ada ibadah yang dahsyat. Apa itu? Kurban. Ya Bapak Ibu. Nah, maka kemudian mulai bulan ini mulai ditabung, mulai didaftarkan nama. Sudah ada daftar namanya. Dah beriko ya. Sampai baru biasa tahun dulu barang. Masya Allah, di mobile. Berarti tahun kau berapa tu? Aku targetnya sama Hah? Bila target 20 Kau tak sampai 20 jadi 8 balik, kalau bertambah je 3 dari 5 balik tu. Ya, jangan target ini. Karena 5 balik, besok 5 balik. Bila kau meningkat, buat target 20. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Mudah-mudahan pagi ini setelah kita paham bagaimana nilai istiqamah dan perjuangan itu, saya yakin besok 20. Amin. Banyak pitiya mama aku di bantah aku. Nyonton tu azan. Bu. Kadang-kadang risiko yang melilit tambah gadang juga. Rayu kok keluar barang tu? Hari rayu tu keluar. Lain punya piti yang makrupo. Ame cincin yola gadang, galang yola gadang. Di kalung nak nampak mungkin gadang lo risiko mungkin. Itu tak kamu korban awak. Tak istiqamah kita pada amal. Ameh-ameh yang ibu pakai tadi lah banyak, risiko lah banyak, lah panu lah badan dah melilit sadoe, dah maunya berkorban, besok ameh itu jadi ulah. Kalau tidak ada istiqamah perjuangan ini Bapak Ibu, berat itu. Maka bukan berhenti perjuangan kita. Syawal ditingkatkan, Zulqa'dah masuk bulan haram, Zulhijjah, Muharram. Perjuangan. Maka dalam Islam itu hari raya yang paling besar itu bukan Idul Fitri. Hari raya yang terbesar itu Idul Adha. Walaupun kemudian terkadang kita salah dalam mempergunakan maknanya. Kita anggap Idul Fitri yang besar karena sudah dari dulu begitu modelnya, harus mudik pulang kampung, sudah terbiasa budaya begitu. Kalau Idul Adha orang santai seakan-akan, pada Idul Adha itu jauh lebih besar. Idul Adha berapa hari kita diharamkan berpuasa? Idul Adha berapa hari kita diharamkan berpuasa? 4 hari. 10 Zulhijjah tambah tasyrik 3, 11 12, 13. Idul Fitri berapa hari kita diharamkan berpuasa? Tanggal 1 Syawal saja. Idul Fitri sunnah takbirnya berapa lama? Iya, mulai matahari terbenam di waktu maghrib di 1 Syawal. Ya, ada mengatakan ba'da khatib turun dari mimbar. Ada mengatakan sampai sebelum matahari terbenam. Idul Adha berapa hari kita takbir? 4 hari. Jangan merasa sudah menang pada Ramadan tapi gugur di Idul Adha. Wahai yang punya ame-ame yang banyak tadi, berkorbanlah. Yang punya saldo di ATM, berkorbanlah. Bisa sampai 20-an? 25 bisa. Mengatakan ke seluruh kok diranda-randahkan. Orang target seluruh kok nak tinggi-tinggi, tidak ada orang nak randa-randah. Ketika Rasul membaca satu ayat di tengah sahabat dan surah Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana.
Siapakah di antara kalian, kata Allah ketika Rasul baca ayat ini di tengah sahabat, yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah? Apakah Allah butuh pinjaman dari makhluk ini? Tidak. Maksudnya apa? Ia korbankan hartanya di jalan Allah, dan Allah katakan, tawarkan kepada kalian, kata Rasulullah baca ayat, yuqridullaha qardan hasana. Allah akan bayar dengan balasan pinjaman yang jauh lebih besar kepada kalian. Ya, dahsyat. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang maha melapangkan dan menyempitkan rezekimu, dan kalian akan pulang kembali kepada Allah. Ketika Rasul siap membaca ayat itu menunjuk seorang sahabat. Beliau namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabat yang terkenal dengan kedermawanan dan menginfakkan sebuah kebun kurmanya yang indah. Ya Rasulullah, betulkah Allah meminta pinjaman harta kami, kita semua? Bala ya Abu Dahdah. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu kepada aku. Untuk apa sahabatku? Mulai hari ini ya Rasulullah, kebun kurmaku yang terbaik aku berikan kepada Allah. Ya, pulang juga bagageh. Anak istrinya sedang berada dalam kebun kurma itu, dia suruh keluar. Wahai istriku, kebun ini sudah menjadi milik Allah. Sampai Abu Dahdah mengatakan, wahai istriku dan anakku, tolong kibas-kibaskan bajumu. Aku tak sudi debu-debu dari kurma ini, kebun ini masih melengket di baju kalian, karena debu ini pun sudah menjadi milik Allah. Ya Bapak Ibu, anaknya sedang megang kurma, tinggalkan kurma itu. Nah, kurma itu sudah menjadi milik Allah. Begitulah Abu Dahdah mengamalkan ayat ini dan langsung membuktikan ketaatan dalam istiqamahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, si istri yang luar biasa, yang salehah, ketika suaminya ngomong begitu, menggeleng atau mangguk? Menggeleng atau mangguk? Bang, kan dia biasa doa bang. Terima kebun kurma wale bang. Tidak begitu jawaban istrinya Abu Dahdah. Aku yakin, ketika engkau yakin dengan Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan kini, besok pasti Allah ganti. Saya siap keluar dari kebun ini. Makanya kalau ada apa-apa lah niat berkorban, lah masuk kaji ke dalam, piti kau liado sama istri orang rumah di rumah, lah tahu tabungannya tidak lo banyak, sekitar 30 juta dolar. Jadi aku kata apa tadi? Berkorban lah tahu koma, kan lah di lunggu-lungguan piti. Seorang atau berdua lah. Ya, kalau wajah istri itu tambah cerah nampak, itu harapan gol. Tapi kalau ditanya piti 30 juta tadi duduknya, ditanya piti 30 juta kan ada dia mah. Apa tadi dah? Piti 30 juta tu loh kan dipakai untuk kurban. Itulah dunia anu ambo tu pak. Iko kan di Bali petang lambo ni arisan iko lah datang lo orang iko lah ambo janjian petang tu lah piti itu sebenarnya. Itu lo kan udah korbankan. Itulah amba itu lah. Bo nyepiti kan banyak ibu-ibu yang makcik, ya kan? Makanya kata Nabi SAW, agar para wanita itu tidak menjadi banyak penghuni neraka, tasaddaqunna, menjadi wanita yang dermawanlah. Masya Allah, ini istiqamah, dibutuhkan itu ibu sekalian muliakan Allah, agar jangan nanti semua harta yang Allah titipkan itu menjadi setrika yang panas. At-Taubah 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa jibahuhum wa junuzuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum fadzuqu bima kuntum taknizun. Orang yang suka menyimpan-nyimpan harta, yang bakhil, yang galie, yang toma, yang kedekut, yang gak mau berinfak, bersedekah, berkorban, merasa itu uang mereka sendiri. Apa kata Allah? Besok di akhirat hartamu itu
akan dijadikan setika yang panas dari bara neraka, digosokkan di keningmu, disetrikakan di lehermu, digosokkan di punggungmu. Lalu Allah mengatakan, "Hadza ma kanaztum fazuqu bima kuntum taknizun." Inilah dulu harta yang kamu simpan-simpan di dunia, yang ibu jadikan galang ame, yang cincinnya gadang, yang tadi kalungnya tanggung gadang, tapi tidak namu berkorban. Esok jadi setika panas di akhirat. Lain dia. Lain ke berkorban awak. 20 atau 25? Besok bertanya bukan urus mesin. Bukti kaji kau sukses pada pagi kau besok bertanya. Bertanya ya rendah Rudi. Baai Manudin korbannya 10. Bah, kan 10. Berarti nak masuk kaji kau lah. Mau itu mau ceramah nak jauh masuk lah. Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan kita ini masih sedikit Bapak Ibu. Istiqamah kita dituntut Allah dan buktinya pun masih kecil. Maka Masya Allah, ini adalah saatnya kita kemudian memahami tentang perjuangan istiqamah itu begitu dahsyat. Andaikan Nabi Ibrahim itu tidak istiqamah, maka dia tidak akan lagi laksanakan perintah Allah. Bapak, berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Ada yang mengatakan 80 tahun berdoa minta anak. Usia sudah senja, dia Allah anak. Ya, itu pun Sarah mengizinkan Ibrahim untuk mengambil seorang khadimah, wanita yang terbaik, yakni Hajar, untuk menjadi istri kedua. Aku nak barek. Ya, kalau bicara-bicara kedua kau lagi barek. Ya, nah Bapak Ibu muliakan Allah, kemudian ya ikhlaslah syarah ini, enggak ada masalah. Tapi ternyata kadar Allah yang nama wanita biasa juga, ketika Hajar mulai hamil, timbul kecemburuan kepada Hajar. Dalam riwayat hadis disebutkan, ketika perutnya Hajar mulai nampak, dia pakailah ikat perut. Ya, itu hebatnya orang dulu. Ya, nah, dia pakai ikat perut untuk supaya Sarah tidak cemburu. Kok inyo capek hamil, sementaranya puluhan tahun belum hamil. Dia jaga perasaan Sarah. Tapi yang namanya, makanya dalam hadis wanita pertama yang pakai apa namanya, kalau ada stagen, nah, itu Hajar itu dalam hadis. Itu ada riwayatnya itu, ya kan? Nah, kenapa menutupin? Namanya orang hamil, paruhnya tambah ketek, tambah gadang, malu bisa disembunyikan. Ya, akhirnya kemudian melahirkan, dan kecemburuan Sarah itu dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ibrahim, pindahkan anak istrimu biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Pindahkan ke sebuah lembah. Makanya Ka'bah itu lembah. Kalau ke Makkah kan turun ke Betanggo. Dulu lebih dalam lembahnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kan dari teknologi dibangun begitu indah. Nah, makanya lembah tuh. Ka'bah itu lembah, wadin lembah. Dari Palestina berjalan, singkat cerita, ya, ketika diperintahkan saat si Hajar, wahai istriku, bungkuslah beberapa pakaianmu, siapkan bekal makanan sedikit. Coba lihat, Hajar bertanya enggak kepada suaminya di waktu itu, "Kama wa kapai gaudah?" Nah, tapi dia sampai nawata, dia lakukan sampai di Mekah Mukarramah diturunkan Hajar. Barulah Hajar bertanya. Kenapa Hajar bertanya? Karena Ibrahim akan berpisah dengan Hajar dan anaknya, akan ditinggalkan. Ada maksud pertanyaan Hajar. Ini makna istiqamah juga. Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Kok tiba suawai? Udah tak sayang udah juga kami, kok ditinggalkan kami di situ berdua? Ibrahim tak sanggup menjawab. Kali ketiga barulah Hajar merubah pertanyaannya. Apa pertanyaan Hajar? Wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau tinggalkan kami berdua di sini atas perintah Allah? Apakah Allah yang menyuruh engkau tinggalkan kami berdua di sini? Bala, benar wahai istriku. Kalau memang Allah yang suruh, dah baharu, tinggallah kami berdua di situ. Pulanglah engkau ke tempat Sarah di Palestina, biarlah kami berdua di situ. Masya Allah.
kampung yang belum pernah dihuni, negeri yang belum pernah dijajaki oleh Hajar, anak masih ketek, suami kapai meninggalkan ninyo, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Leta lo tu. Kok mau ditolong perjuangan awak leta lo tu. Kalau perjuangan hanya mengeluarkan emas tadi, berapa emas itu dikorbankan, leta lo ada. Tahu ala puluhnya. Masya Allah. Hajar dengan perjuangan yang dahsyat itu, apakah janji Allah itu otomatis tiba-tiba menolong Hajar? Anak merintih menangis dalam gendongan, disusukan air susu tak menetes lagi karena sudah kering, makanan yang sudah habis pun juga. Ibu mana yang tega melihat anaknya merintih menangis dalam kondisi kehausan? Berdirilah Hajar di Bukit Safa, tengok ke Marwah, ada air. Anakku haus. Aku berjalan, berlari. Ya, sa'a. Maka sa'a itu maknanya sa'yun itu usaha. Ya, sa'i itu makanya usaha keras. Keyakinan kita untuk merebut janji Allah itu juga harus keyakinan yang keras. Jangan main-main. Makanya kalau ibu besok masih Idul Adha, amenyo masih gadang, alun berkorban itu nak ni serugut. Apa-apa masih ada ATM-nya penuh, nak berkorban, nak masuk serugut. Makanya ingatkanlah apa-apa tu yang merokok sanggupnya berkorban nak taluk dia. Untuk rokok tu tagak sapi setahun cik. Bagus ndak Sempurna tu harus mungkin. Berapa? 25 bara bungkus sehari. Nah, ini kalau ibu-ibu jujur tuh, dia tahunya suaminya bara slot lebih dari sebulan. Ya kan? Ada yang cik, ada yang 2. Anggaplah 2. 25 berarti 50 sehari. Sebulan berapa? 1 juta? Muatui setahun berapa? Kalau tagak sapi cik tu, katakan kepada mereka, Pak, untuk rokok apa bisa berkorban, untuk korban apa nak bisa, rugi Pak. Ya, kau nak main-main serius? Ya Bapak Ibu melakukan Allah. Hajar berusaha untuk merebut janji Allah. Sulitkah bagi Allah dari awal menolong Hajar? Enggak ada sulitnya bagi Allah untuk menolong Hajar dari awal, karena dia telah beriman kepada Allah dan dia telah buktikan. Tapi Allah juga enggak langsung tolong. Allah butuhkan, kamu usaha dulu, rebut keyakinan yang kuat, istiqamah untuk merebut janjiku. Ikhtiar 7 kali bolak-balik. Makanya kalau ada lampu biru itu, lampu hijau ya, maka disitulah kemudian Hajar awalnya jalan ketek-ketek, jalan kancang. Kemudian sampai di lampu hijau tadi dia berlari. Kenapa? Dia makin melihat air itu makin dekat. Maka saking harapnya dia kejar tuh. Tiba di sini rupanya patah Morgana. Apakah sampai di Bukit Safa, di Bukit Marwah dia berhenti, tengok lagi ke Marwah. Nampak juga kajar balik 7 kali bolak-balik. Kali yang ke-7 dia sudah menemukan Ismail sudah bermandikan air. Maka dia kumpulkan air itu zam minuni zam. Maka disebutlah namanya air zam. Air itu terus mengalir yang tidak akan pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti perjuangan istiqamah Nabi Ibrahim? Tidak. Anaklah tumbuh rancak, gagah puluh. Datang lagi syariat dan perintah. Dia bermimpi, ini ara fil manam. Aku bermimpi tadi malam anakku untuk menyembelihmu atas perintah Allah. Fanzur madza tara, ba'amru engkauna. Anak yang soleh mengatakan, ya kalau itu perintah Allah, silakan lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. If'al, lakukan, aku akan sabar menerimanya. Oi barek. Cinta tak Ibrahim kepada anaknya? Cinta enggak? Anak yang selama ini diminta, anak yang selama ini didoakan kepada Allah, hari ini tumbuh remaja begitu besar, diminta sama Allah korbankan. Istiqamah yang luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin katakan, Allah tidak hendak meminta Ismail itu,
Tapi Allah sedang meminta tagihan imannya Ibrahim. Apakah dia sudah merubah cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada anaknya, lalu cintanya kepada Allah dikalahkan? Karena simbolnya adalah Ismail, maka Allah minta Ismail karena dia sangat cinta kepada Ismail. Itu yang selama ini didoakan, maka dia minta yang terbaik dari hartanya. Allah sudah tahu, aku hendak mengujimu aja ya Ibrahim. Ternyata engkau lulus, anakmu lulus, suamimu, istrimu lulus. Maka datang godaan syaitan. Besok nak berkorban tu datang tak syaitan menggoda? Hah? Dia boleh janji ke beli tupperware batang batu perbungo lah berjanjian lo dia batu. Istighfar, lemparlah syaitan itu. Makanya orang yang melontar jumrah itu menggunakan batu sagadang kapalo atau menggunakan batu kerikil. Kok syaitan tu nampak yang dilempar sagadang apa batu kan siapa? Tagak setan tu di sana nak buat lempar kau bunuh je sekarang apa batu kan bunuh mana? Mungkin kan batu gunung Merapi tu angkat ke situ mungkin. Buat timbun setan dari mati yang gitu. Hah? Tapi apa maknanya? Orang yang melontar jumrah itu lemparkan setan yang ada di hatimu. Makanya pulang haji itu dia bawa setan ke kampung. Kan ndaklah pulang haji setan makin menjadi ya. Kama setan tu je lempar. Tahunya melantar jumroh itu bahal. Maka bukan batu yang besar dipakai, batu kecil. Karena hakikatnya adalah melempar syaitan yang datang menggoda kita. Makanya kok besok datang lo syaitan ke berkorban ibu lah niat lah, tapi syaitan datang entah syaitan tu suami, entah syaitan tu anak, entah syaitan tu tetangga macam-macam. Ini orang-orang kredit tu kadang-kadang jadi syaitan. Dia tu nak korban ibu, tak jadi ibu korban itu lagi syaitan lo kawan tu. Hah? Lemparlah aja. Ni ambil lo batu diumban lo ikunya berang kawan. Cukuplah istighfar ya Allah, menangkan aku, jangan kalahkan aku ya Allah. Aku ingin jadi istiqamah di jalanmu ya Allah. Aku ingin jadi lulus ya Allah. Ya, perjuangan. Ya Bapak Ibu, insyaallah. Makanya apa kata Allah? Kalau kita sudah istiqamah, janji Allah itu dahsyat. Surah ya Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini penutup. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ulama tafsirkan ini. Bagaimana kekuatan istiqamah itu dahsyatnya. Masya Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan malaikat itu akan diturunkan Allah? Kini atau besok? Kapan waktunya? Dijawab oleh ulama. Menjelaskan ayat ini. Apa kata para ulama? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ta'ala wahdah la syarika lah. Summa istaqamu ala syari'atihi. Ini saya baca tafsirnya, ya, karena tafsir harus dibaca. Saya nggak bisa ngarang. Ini hanya menukil pendekatan para ulama. Tatanazzalu alaihimul malaikatu 'indal mauti qailina lahum la takhafu wa la tahzanu la takhafu minal mauti wa ma ba'dahu wa la tahzanu ala ma tukhalifunahu wara'akum min umurid dunya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna biha. Apa kata ulama dalam tafsir ya At-Taisir disebutkan, ibu bapak yang muliakan Allah, orang istiqamah itu besok ketika hendak matinya kita, Allah kirim malaikat akan menghibur kita. Yang namanya mati itu barena. Wa innal mauta la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya mati itu sakarat. Sakarat itu berat, ujian yang terberat bagi umat Nabi Muhammad sebelum nanti datangnya barzah adalah maut. Maut itu adalah fitnah, ujian terakhir bagi umat Nabi Muhammad. Apakah akan ikut Nabi Muhammad atau akan ikut jadi syaitan? Maka syaitan datang ketika ajal sedang datang menggoda kita. Ya. Dia akan menyerupai orang yang kita cintai yang telah wafat.
Dia menawarkan air karena orang yang mati itu kehausan, haus yang bukan minta air. Andaikan air laut disiapkan pun tak akan mengobati hausnya. Haus karena fitnah dahsyat kematian itu begitu berat. Ya, maka Nabi berlindung di antara pelindungan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah mati itu berat. Tidak ada lagi orang yang tahu yang terjadi waktu itu. Dan Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di saat kondisi seperti itulah kemudian Allah kirimkan malaikat kepada orang yang istiqamah dan mengatakan kepada kita, apa kata malaikat itu? La takhafu minal maut. Hei hamba Allah, tidak usah cemas menghadapi mati ini. Ya? Di saat itulah kemudian tempat kita dibayangkan surga indah. Dan kemudian di saat indah melihat kematiannya itu, Allah cabut nyawanya oleh malaikat maut. Dia tersenyum pun pergi meninggalkan dunia. Banyak tak orang tersenyum wafatnya? Hanya? Ada orang yang terjuluh tidak mati? Ada juga. Yang mana tak pilih? Tersenyum, keningnya berkeringat, husnul khatimah. Kenapa? Malaikat Allah kirim dan Allah katakan, kata malaikat kepada kita, la takhafu minal maut wa ma ba'dahu. Jangan takut dengan kematian, tidak usah cemas setelah matimu. Barzahmu akan kami lapangkan, taman-taman surga akan kami hidangkan. Kami akan layani engkau sampai datangnya hari kiamat dan surga menantimu. Senang tak? Masya Allah. Dan bahkan sampai apa kata malaikat kepada kita, wala tahzanu ala ma tukhalifunahu wara'akum min umurid dunya. Orang yang kembali kepada Allah, hamba Allah, tidak usah engkau cemaskan lagi piti-piti harato-harato yang kau tinggalkan di dunia tu. Anak istrimu semuanya tidak akan berbantah. Mereka sudah kami jaga dalam kesolehan. Masya Allah. Ini banyak orang bercakap di harta warisan. Banyak anak adik-adik saling membunuh di warisan. Masuk-masukkan penjara, main parang, main ladiang, ada tak? Sementara orang yang istiqamah, Allah jaga fitnah itu tidak terjadi dalam urusan dunia yang masih ditinggalkan bagi yang hidup di dunia ini. Dan kemudian terakhir apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'aduna biha. Kabarkan kepada mereka orang yang mati ini, hambaku ini, kata Allah, hai malaikat, surga sudah menanti mereka. Masya Allah. Inilah nikmatnya istiqamah. Maka perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Dengan Ramadan berakhir, Syawal menanti, Zulqa'dah kita hadang, dan kemudian Zulhijjah, bulan pengorbanan, siap menunggu kita. Saya tunggu informasi berapa korban tahun ini di sini. Ya, itu statement akhir, closingnya itu. Kalau seandainya meningkat, insya Allah saya yakin meningkat. Optimis saya, tidak lagi 15, tapi mendekati bahkan 20 insya Allah. Amin. Gesek-geseklah tetangga sebelah yang pitinya banyak, suruh berkorban. Berdakwahlah kita, tidak hanya ustaz aja yang berceramah. Ibu dakwakan, sampaikan kepada tetangga-tetangga yang tidak sempat datang ke masjid hari ini, dan seru mereka untuk ajak mereka istiqamah dalam perjuangan berkorban dan membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saja kajian kita pada subuh ini. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, istiqamahkan hati kami ya Allah. Nilai-nilai Ramadan yang telah Engkau patrikan dalam jiwa kami, semoga lestari dan abadi untuk kami teruskan di bulan-bulan dan hari yang akan kami hadapi nanti ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, dan Engkau cabut iman dalam hati kami sehingga kami menjauh darimu ya Allah. Suburkan iman kami ya Allah, sehingga kami mencintai apa yang Engkau cintai dan membenci apa yang Engkau benci karenamu ya Allah, bukan karena hawa nafsu kami ya Rahman. Ya Allah, sungguhnya pengorbanan yang Kau minta kepada kami jauh lebih ringan ketimbang pengorbanan Nabi Ibrahim dan para anbiya yang lain ya Allah, yang penuh dengan ujian yang Kau takdirkan kepada mereka. Dan jadikan kami di antara orang yang merugi ya Allah karena tamak pada dunia, membuat kami terhalang untuk taat kepadamu, sehingga kami tidak pernah merasa cukup
dan selalu merasa kurang, padahal apa yang Kau berikan sudah cukup dan membuat kami bersyukur harusnya kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami di dunia menjadi orang yang saleh, bertetangga dengan orang saleh, dan punya keluarga yang saleh. Pertemukan kami kembali dalam jannah bersama mereka ya Allah, sehingga kami selalu terhubung tidak hanya sebatas dunia, tetapi bergaul dan berkumpul dalam jannah-Mu yang penuh kenikmatan di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, jangan biarkan dosa lagi melekat pada jiwa kami sehingga kami mati dan penuh dosa ya Allah, melainkan Engkau ampuni dan Engkau maafkan kami sehingga kami penuh dengan kemaafan dan keampunan menghadap diri-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Karuniakan kami sehat untuk beribadah ya Allah. Jangan jadikan sisa umur kami adalah investasi mengantarkan kami su'il khatimah, tapi jadikan sisa umur ini mengantarkan kami kepada husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.